memiliki tabungan. Jika ada tabungan, jumlahnya jarang melebihi 10 juta rupiah. Gimana dong ini? Ini semua karena kamu tidak membaca satu buku ini yang dapat membawa semua perubahan dalam hidupmu. Imut, kecil, tapi sangat berperan penting bagi hidupmu. Jangan kau anggap remeh dengan buku ini. The Psychology of Money mengajarkanmu bagaimana cara mengelola uang yang baik. Entah kamu seorang PNS, entah kamu seorang businessman, ataupun kamu hanya seorang buruh. Tapi buku ini tidak memandang siapakah kamu, tetapi buku ini hanya mengajarkanmu bagaimana cara berpikir finansial yang baik. Penulis buku ini sendiri, Morgan Housel, menjelaskan bahwa keberhasilan kita dalam mengelola finansial tidak tergantung kepada kepintaran kita, tapi ini bagaimana cara kita mengelola uang itu sendiri dan bagaimana kita bersikap kepadanya. Apakah Anda sudah rendah hati? Apakah sudah Anda sabar dan konsisten terhadap uang Anda itu? Terdapat 5 poin yang dibahas dalam buku ini yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, keberuntungan dan risiko. 2 poin penting ini yang dibahas dalam buku adalah 2 poin utama yang dapat mencakup ke poin-poin selanjutnya. Kenapa 2 poin penting ini sangat memiliki peran penting dalam dunia finansial? Yang pertama, ini mengajarkan kita bagaimana cara kita memiliki dedikasi yang kuat. Dan kita harus tahu bahwasanya 2 poin penting ini memiliki relasi yang bertimbal balik. Tidak senilai begitu. Dalam konsep matematika sendiri, perbandingan tidak senilai. Jika ada suatu hal atau suatu keadaan yang grafiknya tinggi, maka hal yang lain rendah. Ataupun sebaliknya, jika suatu barang yang ini menaik tinggi, maka suatu hal yang lain akan rendah. Begitu juga dalam finansial ini. Pentingnya bagi kita untuk lebih cerdik dalam mengedukasikan bagaimana cara kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang kedua, menabung lebih penting daripada bekerja dengan penghasilan yang besar. Kamu mungkin berpikir, enak kali ya bekerja sebagai dokter, ataupun aduh enak kali ya bekerja sebagai seorang pejabat. Eits, tunggu dulu bang. Karena orang yang berpenghasilan besar itu belum tentu sangat mahir dalam menabung. Kita contohkan begini saja. Jangkauan gaji dokter itu dari 25 juta hingga 60 juta. Tergantung seberapa profesionalnya dokter tersebut. Tapi jika dokter ini tidak mahir dalam menabung, apakah benar ia dapat menghasilkan uang segitu banyaknya dalam setahun? Tidak dong. Pastinya ia dapat menghambur-hamburkan uangnya hanya dalam 1 bulan, terus kelar deh.